selamat pagi jemaat Tuhan. Puji syukur Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat memberikan kita apa yang kita perlukan. Kita puji syukur Indonesia dalam keadaan damai sejahtera. Kita bisa datang di tempat ini pagi hari ini untuk masuk ke rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau mulai dengan berdoa bersama. Tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami yang tak pernah berhenti-hentinya dan tak berkesudahan Tuhan. Tuhan, kami mau datang pada pagi hari ini ya Bapa, mengucap syukur kami diberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk boleh berada di tempat ini Tuhan Yesus, di rumah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan bimbing kami dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar apapun yang kami dengar Tuhan Yesus, kami dapat belajar dan kami dapat pakai Tuhan Yesus tertera di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kebaktian kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan, amin. Jemaat Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang dimana kita akan bersuka cita, bersorak-sorai bersama-sama. Boleh nggak saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri semua? Coba tolong disapa kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bersuka bersama-sama. Ayo kita bersalam-salaman, tinggalkan segala hati yang letih dan lesu. Karena kita mau bersuka cita, kita mau datang dan bersorak-sorai bersama-sama. TLCC is a family. TLCC is a family with love from Jesus Christ. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka cita. Buang segala letih lesu, buat senyummu yang terindah. Kita selalu mau bersuka cita buat Tuhan kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka,
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat yang dikasihi, mari kita lanjut memberi pengagungan yang tertinggi untuk Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah yang terbesar, kasih Dia terbesar, pengorbanannya yang paling luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdian tak akan bisa membalas. bisa membalas Thank you Jesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. mulia Ya Tuhan, Engkau termulia Tuhan, dan berharga. dan berharga. Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terima kasih Yesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, Sungguh besar, sungguh indah. indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Kau pilih untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami tidak mengerti tapi kami mau memuji-Mu. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi,
sungguh indah. Dari dalam hatimu katakan kepada Tuhan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. tiada yang mau berkorban untuk kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang mau berkorban untuk kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari gereja, mari kita fokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan. Come on church, let's worship our one and only God. Let's proclaim His beautiful name, His wonderful name, His powerful name. King above all kings, Jesus. Focus your heart. Ya Tuhan, terimalah pujian kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Thank you Lord. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Come on, what a beautiful name it is. Sing it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name beautiful of name it Jesus. Come on, church. We didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of what a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my the one and only Jesus. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come on, church. I ask you to take a quiet moment to reflect in your heart, to give your thanks, to give your praise for all that He has done, for all the moments when you needed Him and He shows up. When you call His beautiful name, He's always there. Give your thanks, give your praise, give your all. Thank you, Jesus. Come on. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Come on. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever.
kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Sekali lagi katakan, death could not hold you, death could not hold you. The veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. I need to hear your voice. Katakan, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau mendengar sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you, Jesus. We cannot do it without you, Lord. Tuhan, pimpinlah langkah kami ya Tuhan. Kami tidak mau maju tanpa Engkau, Yesus. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Teguran Roh Kudus-Mu, Tuhan. We welcome you, Roh. We welcome you, Holy Spirit. Bila bersertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu kami perlu Tuhan. Engkau, Tuhan. Pimpin langkahku Pimpinlah langkah kami, dengan Yesus. kasih karunia-Mu. Oh, Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Jemaat yang kukasihi, mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Sesungguh-sungguhnya kami tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang memberkati, tanpa Tuhan yang membuka jalan, yang mengarahkan. Karena kita adalah orang berdosa. Sama-sama naikkan pujian ini. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih Kami butuh kasih-Mu, karunia-Mu. Tuhan.
Thank you for loving us, Lord. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Bila sekali lagi kami diberkati oleh-Mu, oleh kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beribadah, memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau. Dan betul Tuhan, tanpa-Mu, biarlah kami tidak berjalan, tapi biarlah setiap hari kami berjalan di dalam pimpinan-Mu saja Bapa. Dan pada pagi hari ini kami siap menerima firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami, membuka hati kami, sehingga setiap firman Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pagi hari ini, biarlah ada pertobatan baru, biar ada kekuatan baru, dan setiap dari kami pulang sebagai pribadi yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning church. Selamat pagi semuanya. Mengucap syukur pagi hari ini ya. Kita ada beberapa sahabat di antara kita, terutama dari EPBF, yes. Give a round of applause. Ada sahabat-sahabat kita dari Asia Pacific Baptist Federation ya. Bergabung bersama-sama, saya jadi bingung nih mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Tapi mengucap syukur, jangan. Saya bahasa Indonesia, Pak Egi translate ya Pak. Dan mengucap syukur juga ada bersama-sama dengan kita Pak Pendeta Ardi. Welcome Pak. Yes, give a round of applause. One of my mentor that's always been there with me by my side every time, every walk. Apa? Yes. Dan mengucap syukur juga saya ada beberapa sahabat juga, ada yang datang dari Bogor malahan ya. Thank you for coming. Renaldi teman dari TK ya, teman dari TK satu jemputan. Jadi it's a wonderful time for me to be here, bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk yang belum kenal, my name is Aswin. I'm an elder in this church. Saya adalah salah satu penatua. Jadi anytime ya di sini ada Pastor Muksin, ada Pastor Alex, ada saya. Bila membutuhkan pelayanan atau apapun itu, silakan kontak kami dan kami selalu siap untuk melayani. Dan saya selalu bersuka cita terutama kalau saya bisa berdiri di mimbar ini karena this is my families ya. You guys are my families, I love it. Yes, give a round of applause, I love it. Every time I share, it's just kayak apa ya, kayak saya tuh bisa berbicara secara pribadi kepada setiap dari keluarga saya di sini ya. Dan di saat-saat ini juga shout out ya kepada Ken ya, yang hari ini pertama kali melayani. Mana Ken? Wow, yay, thank you Ken. Yeah, Ken did a wonderful job. It's his first time serving, so praise the Lord for that. Dan di hari ini juga mari di akhir dari ibadah ini kita juga harus mendoakan ya, banyak sahabat-sahabat kita yang terdampak dengan bencana ya, di Sumatera, khususnya di Aceh dan di Sumatera Utara. Mendoakan juga ya, kita punya sahabat Om Teddy, semoga baik-baik aja ya di Sumatera Utara. Dan juga kemarin saya mendengar kabar bukan hanya di Sumatera Utara tapi di daerah Bandung, di daerah Malang dan juga banyak ya di daerah Jawa juga terdampak oleh banjir, longsor dan sebagainya. Dan kita harus mendoakan ya pastinya untuk setiap dari keluarga-keluarga yang terdampak untuk mendapatkan kekuatan
Dan juga khususnya bagi keluarga-keluarga kita ya, keluarga seiman yang terdampak, kiranya Tuhan memberkati dengan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka ya. Dan pagi hari ini, what a wonderful time, 3 bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, Pak Pendeta Muksin itu memberikan saya list ya. Dari list itu saya harus berkhotbah dari Kolose 3 pada hari ini. Please open up your phone atau Bible dari Kolose 3, Colossians 3 ya. Dan it's about family ya. Ini cerita tentang keluarga dan this is my burden ya. Karena saya punya keluarga dan anak-anak saya masih kecil-kecil. Pada waktu saya membaca ini seperti introspeksi untuk saya pribadi gitu ya. Ini seperti teguran, kekuatan pimpinan Tuhan kepada saya pribadi bahwa itulah arti sebuah keluarga di dalam kekristenan ya. Dan background dari kitab Kolose, kalau kita lihat ya, saya buka Kolose dulu ya sebentar. Dan kalau kita melihat background dari kitab Kolose, Kolose adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita harus tahu itu dulu, kepada jemaat. Jadi ini kitab atau surat yang bukan diperuntukkan kepada orang-orang luar, tetapi orang-orang yang sudah percaya. Kayak di TLCC gini lah kira-kira. Orang-orang yang tiap minggu datang beribadah bersama-sama ya. Jadi kalau kita lihat di Kolose 1, ini Kolose 1 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan seperti ini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kamu itu jemaat di Kolose, jemaat yang sudah percaya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Wow, isn't that amazing? Jemaat di Kolose adalah jemaat yang kuat, imannya teguh menjadi berkat buat banyak orang. Mirip-mirip sama TLCC. Amin? Mirip-mirip lah sama TLCC. Sama GBP gimana Pak? Mirip lah. Amin ya. Jadi ini adalah jemaat-jemaat yang bukan main-main. Surat ini diberikan kepada jemaat yang imannya sudah teguh. Ya. Jadi kalau dari kita merasa udah tahu lah, oh enggak, ini surat buat kita. Ya. Namun surat ini ditujukan untuk apa? Kalau kita lihat di Kolose 1, ayatnya yang ke-10, coba kita baca ya. Dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Surat ini diperuntukkan kepada jemaat-jemaat supaya hidupnya terus berkenan kepada Tuhan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, supaya kita semua bisa berbuah. Amin, siapa yang mau berbuah di sini? Semua mau berbuah ya pasti ya. Supaya kita semua bisa berbuah dan bertumbuh dalam segala pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan bertumbuh, saya yakin semua dari kita mau bertumbuh, amin? Harus ya. Orang Kristen harus bertumbuh. Wajar, tanaman itu kalau nggak bertumbuh ada masalahnya. Orang Kristen kalau nggak bertumbuh pasti ada masalah. Ya, bertumbuh tuh harus. Lalu dikatakan di ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mendapat kekuatan, amin. Pasti semua dari kita butuh kekuatan ya. Ya. Saya punya 4 anak, ketawa nih teman saya Ari Pak. Baru saya ngomong 4 anak. Membutuhkan kekuatan ya. Apalagi yang masalahnya lebih besar dari saya, pasti butuh kekuatan. Surat ini untuk memberikan kekuatan untuk kita semua. Amin. Maka setelah Paulus mengajar tentang kebenaran dalam Kristus di 2 pasal pertama, di pasal ketiga kalau kita lihat, Paulus mulai mengajarkan. Orang-orang Kristen tuh kalau hidup kayak gimana sih? How should a Christian live? On Colossians 3, Paul started to teach. How should a Christian live? Kira-kira kayak gimana sih hidupnya orang Kristen itu? Dan salah satunya di Kolose 3 yang hari ini akan kita bicarakan, saya akan bicara dari Kolose 3 ayat 18 sampai, sebenarnya saya tambahin 1 ayat,
yaitu Kolose 4 ayat yang pertama. Karena itu nyambung sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa pada waktu pembentukan Alkitab itu dipisah, tapi itu harusnya nyambung. Kalau saudara baca itu nyambung. Dan sesuatu yang menjadi fokus oleh Paulus adalah family, keluarga. Isn't that amazing? Paulus nggak ngomong soal harus hidup dengan kekuatan, iman, ini, itu, no. Paulus say family. Watch your family, dia bilang. Dan kalau kita lihat Kolose 3 ayat 18 ini, memang ayat-ayat ini sering dipakai pada waktu pernikahan. Ayat-ayat ini, these verses, Colossians 3:18, always used in weddings, right? Tapi apakah ini hanya berlaku bagi keluarga muda, bagi yang baru menikah? No. Surat ini diperuntukkan kepada seluruh jemaat. For everybody. Semua yang punya keluarga, this is for you. Mau umur pernikahannya setahun, mau umur pernikahannya 20 tahun, mau umur pernikahannya 30 tahun, this is it. Ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab. Dan surat ini diperuntukkan kepada semua jemaat di Kolose. Mari kita baca bersama. Saya akan membaca ayatnya yang genap. Saya minta saudara untuk membaca ayatnya yang ganjil. Colossians 3:18 until Colossians 4 verse 1. Kolose 3 ayatnya ke-18 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Amin. Nah itulah ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas pada hari ini. Namun kita bisa melihat bahwa perikop ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kalau kita lihat di ayat 1 dan 2 dia berbicara soal pernikahan, marriage, istri dan suami. Lalu bagian kedua kalau kita lihat dia mulai berbicara kepada anak dan orang tua. Lalu yang ketiga, dia mulai berbicara soal pekerjaan. Hamba dan tuan. Ya kan? Ini adalah 3 bagian yang kalau kita lihat, the first part is marriage, the second life is parenthood, dan the third part is work life. Ya, kita bisa lihat di situ ya, menjadi 3 bagian. Dan saya yakin setiap urutannya itu bukan kebetulan. Ya. Kalau kita pelajari coba, kenapa Paulus nggak ngomong orang tua dulu, gitu. Saudara, coba dipikir, kenapa Paulus nggak ngomong orang tua dulu? Kenapa Paulus nggak ngomong pekerjaan dulu? Kenapa waktu Paulus menulis, why did Paul when first he wrote it, he didn't mention parenthood first? Kenapa yang dia tuju itu istri dan suami? Ya kan? Because kalau kita lihat ini bukanlah suatu kebetulan. Bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, kalau orang Kristen mau solid, maka kehidupan suami istrinya itu harus solid. Pernikahan is number 1. Marriage is number 1.
Dan yang lebih dalamnya lagi, kenapa harus istri disebut dulu sebelum suami? Kenapa coba? Kenapa enggak dia bilang, ini kan Paulus ya, kenapa enggak dia bilang suami dulu baru istri? Coba dipikir, kebetulan enggak kira-kira? Hah? Istri-istri udah langsung ketawa nih. Kenapa yang disebut itu istri dulu? That's right. Kalau kita lihat di sini, struktur dari pengajaran Paulus, dia berbicara soal istri terlebih dahulu. Jadi nomor satu yang akan kita bahas hari ini, kita akan lama membahas soal pernikahan, marriage ya. Dan saya ingin kita menyadari di bagian pertama soal marriage itu, ada suatu penegasan bahwa yang pertama, bahwa pernikahan saudara lebih penting daripada anak saudara. Itu harus kita telan dulu ya. Kalau kita mau melihat struktur dari penulisan Paulus itu, kita harus mengerti bahwa pernikahan kita lebih penting daripada anak kita. Amin? Amin. Jadi saya sering lihat ya, pernikahan yang mengutamakan anak ya. Pernikahan yang mengutamakan anak, jadi akhirnya anaknya tidur sama orang tuanya sampai besar, akhirnya fungsi suami istri itu udah nggak berjalan di dalam keluarga. Dan potensi-potensi seperti itu akhirnya banyak kali membuat pernikahan itu akhirnya selesai. Kenapa? Karena mengutamakan anak, ya kan? Tapi kalau kita melihat struktur penulisan kitab sadar bahwa Paulus mengajarkan kita, pernikahan ada di atas segalanya. Amin? Ini harus jelas bahwa apabila pernikahan kita sehat, ini akan menjadi fondasi keluarga. Kalau kita mau punya anak, mau punya karir, mau taruh kehidupan doa, kehidupan pelayanan di atas pernikahan yang sehat, maka fondasi kita sudah cukup kuat. Tapi apabila pernikahan kita tidak kuat, kita mau taruh parenthood di atasnya, mau taruh karir, mau taruh segalanya, berantakan semua saudara. Karena begitulah kita dibuat oleh Tuhan. Ya. Apabila pernikahan kita sehat, ini adalah fondasi keluarga yang sehat. Lalu kalau kita melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa pertama yang ditulis adalah istri dan betul ya. Kalau kita buka Kejadian 2 ya. Ini kita lihat dulu ya, istri itu diciptakan untuk apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat Kejadian 2, ayatnya ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wow, isn't that amazing? Penolong. Jadi kalau misalnya saya jatuh gitu ya, ditolong oleh istri. Saya sempat ya stres gitu ya, menghadapi isu-isu kerjaan, pulang ngobrol sama istri, ditolong, up lagi, semangat lagi. Ya. Itulah fungsi istri untuk menolong. Isn't that amazing? Luar biasa kan? Penolong loh. Dan di sini Paulus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah tunduk ini bukan, maksudnya tunduk di sini adalah bahasa Inggrisnya submit. Ya. Tunduk itu bukan artinya kalau misalnya dibilang kiri harus kiri, kanan harus kanan, bukan itu intinya. Ya. Kalau misalnya, oh pokoknya saya maunya begini, oh ya udah diikutin gitu. Bukan, tunduk itu bukan itu. Tunduk itu sebenarnya katanya adalah submit. Submit itu kalau yang kerja di sini tahulah. Kalau mau submit leave tuh kayak gimana sih? Ya kan? Submit, saya mengajukan. Mengajukan, kenapa mau cuti? Saya cuti soalnya orang tua saya sakit Pak, saya mau menjaga orang tua saya 2 hari ke depan. Lalu di approve ya kan?
pada waktu kita submit, bukan artinya kita tidak memiliki suatu masukan. Pada waktu kita submit, berarti kita memiliki alasan, berarti kita bisa berdiskusi. Namun keputusan terakhir ada di otoritas kita. Itulah pada waktu kita berbicara soal submit. Maka kalau kita melihat kata tunduk, contoh tunduk terbesar itu apa di Alkitab kira-kira? Siapa? Yesus. Isn't that amazing? Yesus. Yesus tunduk. Apakah Yesus lebih rendah dari kita? Apakah Yesus itu pribadi yang rendah, yang tidak tinggi, bukanlah seorang raja? No, ya. Tapi Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya. Contoh dari tunduk adalah pada waktu Yesus ingin disalibkan dan dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku." Itu yang dia inginkan sebagai manusia. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, dia katakan. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Wow, example of submission. Contoh langsung dari sebuah tunduk. Saya maunya begini, tapi kalau Bapa maunya begitu, biarlah itu berjalan. Nggak ada ngeyel, nggak ada apa, nggak ada ini apa, gumel ya, gitu, nggak ada. Ya, jalan aja gitu. Yesus bilang itulah yang kau kehendaki. Itulah submission. Mengemukakan pendapat dan menghargai keputusan suami sebagai keputusan tertinggi. Hanya memang nih ya, kalau misalnya submit kepada Bapak kan gampang karena Bapak itu tidak bercacat ya. Kalau suami pada ketawa. Kalau submit pada suami ya lus dada dikit ya, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Lalu di ayatnya yang kedua dia katakan, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Suami, yes suami, angkat tangan. Ini sebenarnya lebih sulit lagi dari yang pertama tadi. Ini lebih sulit lagi sebenarnya. Karena kata yang dipakai sebagai kasihilah di sini adalah kata, oh semua pasti tahu di sini. Hah? Yes. Kata yang dipakai di sini adalah agape. Kasih penuh tanpa pamrih. Kalau di Google gitu, agape apa sih gitu ya. Kata yang sering menggambarkan apa? Kasih Tuhan untuk dunia ini. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar agape kasih Allah atas dunia ini. Ini kasih bukan kata kasih yang seperti yang suami istri di sini pikirkan pastinya. Ini kata kasih yang whatever happens. Kasihilah istrimu di situ dikatakan. Jadi kalau misalnya ada suami yang mengatakan, oh gue udah gak cinta lagi sama istri gue gitu. Atau misalnya ada, wah gue udah gak ada feeling sama dia. Itu bukan agape, itu salah itu. That's not it, salah. Tahu gak? Salah. Kalau misalnya Tuhan itu punya, oh gue udah gak ada feeling lagi sama manusia. Itu salah. Ngerti ya? Jadi itu tuh kasih yang berhubungan dengan nafsu, ya. Kasih yang berhubungan dengan emosional, dengan sisi erotis, ya iya. Udah gak nafsu lagi sama istri gitu. Tapi kasih yang di sini, hai suami-suami kasihlah istrimu, itu berkata soal agape. Dan agape itu bukan kasih yang naik turun.
Hari ini gue suka, nanti berantem, nanti down, nanti ini, no. Kasih yang dikatakan seperti ini bukan kasih seperti itu, ini agape ini. Ya. Dan agape itu konstan. Maka pada waktu dia mengatakan kasihilah istrimu, ini adalah sebuah perintah. Gua nggak peduli, feeling lu apa kata Tuhan? Gua mau lu kasih istrimu. Full stop. Ini adalah sebuah perintah. Nggak naik, nggak turun, nggak kalau berantem turun, karena ribet banget. Ya kan? Itu bukan kasih. Jadi kalau kita mengintrospeksi sekarang dan kita merasa, oh iya ya kasih gue gini. Nah itu betul. Ya, itulah firman Tuhan pada hari ini. Kalau kasih kita naik dan turun, that's not it. Bukan itu kasih yang benar. Dan agape di dalam Alkitab, baiknya Tuhan Yesus tuh ya, di dalam Alkitab ini dijelaskan. Di dalam 1 Korintus 13 ayatnya ke-4, ini pasti tahu juga ini karena kalau misalnya nikah nih pasti keluar-keluar juga nih. 1 Korintus 13 ayatnya ke-4 dikatakan begini, kasih itu sabar. Suami ibu-ibu sabar enggak? Sabar? Loh, bukan suami yang ngomong. Kasih itu murah hati, suami ibu-ibu murah hati enggak? Hah? Murah hati? Ia tidak cemburu. Tahu. Pak Egi cemburu nggak Bu Lili? Hah? Ia tidak membegahkan diri. Sombong nggak suaminya? Hah? Agape ini, agapau di sini. Kasih itu tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Sopan enggak suaminya ibu? Hah? Sopan? Ia tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Siapa yang pemarah suaminya? Mana? Danar pemarah enggak Danar? Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, suami siapa tuh yang menyimpan kesalahan orang lain? Ini saya harus mengaku dosa nih habis ini nih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Amin. That's man. Itulah suami. Karakternya harus begitu. Lebih berat yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ya. Jadi itulah. Tapi untungnya ya tadi pada waktu saya ngomong kayaknya suami-suami di TLCC itu begitu banget gitu ya. Amin? Amin. Nah ini di sini banyak yang belum nikah ya. Kalau aku lihat dari sisi kiri ini banyak yang belum nikah. Nah kalau nanti mau nikah ya ini dikasih dulu nih ya. Nih suami-suami ini kalau mau nikah nih begini karakternya gitu ya. Jangan nggak kayak gitu. Maka kalau kasih suami hanya sebatas nafsu, feel, lagi enak, lagi enggak, lagi berantem, enggak feeling, ya kita harus tahu bahwa kasih yang kita miliki itu salah. Ngerti ya? Ngerti ya? Memang kalau melihat ekspektasi Alkitab ini terhadap suami dan istri harus tunduk, harus submit, lalu suami harus mengasihi istri seperti itu, ini bukan hal yang mudah. Ya, ini bukan hal yang mudah. Makanya kalau misalnya konseling itu dikatakan seperti apa? Segitiga. Ya, ada Tuhan, lalu ada istri, ada suami. Lalu karena dikuatkan oleh Roh Kudus, pelan-pelan berfokus kepada Tuhan, pelan-pelan bisa menjadi satu tubuh. Ya kan? Kalau misalnya di konseling seperti itu. Kalau saya melihat ini seperti sebuah dansa ya.
Waktu 12 tahun lalu sebelum saya nikah itu Jacqueline bilang kita harus dance, first dance ya. Kalau nikah tuh first dance. First dance itu kita latihan. Ya, kaki kiri ke belakang, kaki kiri ke depan gitu ya. Ya kan? First dance begitu kan? Dan di dalam first dance itu ada melodinya, bener nggak? Dan pada waktu kita memiliki melodi, kita mulai bisa oke, kaki kanan mundur, kaki ini maju, dan kita nggak bisa nunggu, ya kan? Oh, kaki dia maju dulu, nanti baru kaki kita mundur, keinjak. Iya kan? Kalau kita udah tahu, oh ini melodinya, kaki kanan maju, dia tahu kaki kirinya mundur. Kalau kita tahu kaki kiri kita mundur, dia tahu kaki kanannya maju. Itulah akhirnya menjadi sebuah dansa ya. Tapi kalau kita merasa, gua tunggu dulu deh. Kalau kaki kanan lu maju, nanti kaki gua baru mundur. Pas dia maju, terlambat keinjak. Ya. Makanya Roh Kudus itu memberikan kita sebuah melodi. Jangan sampai kita tunggu dulu. Tunggu istri kita maju, baru kita mundur. Tunggu suami kita mundur, baru kita maju. Nggak kemana-mana. Ya. Dua-duanya, makanya orang bilang, it takes two to tango. Semua memiliki kewajiban masing-masing. Dan kalau misalnya kita fokus kepada diri kita saja, maka kedua belah pihak pasti akan mencapai pernikahan yang kuat. Oke, itulah soal pernikahan dan saya akan minta nanti Pastor Alex untuk mendoakan setiap dari pernikahan ya di akhir dari sermon ini yang saya rasa kalau TLCC mau menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa, apalagi visi kita transforming the world. Kita harus memiliki pernikahan yang solid di gereja ini. Amin. Amin. Yang kedua, prioritas yang kedua dikatakan adalah parenthood. Nah ini hati-hati nih pria ya. Parenthood, yang pertama disebut anak-anak. Jadi Paulus pada waktu ngomong itu pertama dia sebut istri, tunduk, terus kedua dia bilang anak, terus ketiga dia bilang hamba. Selalu yang di bawah otoritas dulu yang dia bicarakan. Dan dia bicara anak-anak, taatlah kepada orang tua kita. Anak-anak, mana anak-anak? Anak-anak, angkat tangan anak-anak. Wait. Taatlah kepada orang tua, amin? Amin, yes, nice. Anak-anak taatlah kepada orang tua ya. Kalau dikasih jam gadget, nurut ya. Bisik-bisik Rafa. Apa? Jadi harus taat, anak-anak tuh harus taat sama orang tua. Tapi jangan salah kaprah ya, ini adalah anak-anak yang masih belum berkeluarga ya, yang masih di dalam otoritas orang tuanya. Jangan sampai udah umur, udah married lama, masih taat sama mamanya, ribut sama istrinya. Ya enggak, bukan begitu intinya ya. Jadi di Alkitab diajarkan pada waktu kita menikah, kita berpisah dari orang tua kita dan menjadi satu dengan istri. Itu harus jelas ya, bahwa ini adalah berbicara soal anak-anak yang masih di dalam otoritas orang tuanya. Lalu orang tua, tapi ini juga berat nih. Kenapa? Yang saya coba cari ya, di Kolose 3 ini, ayat 21, pada waktu dia berkata soal parenthood, coba lihat ayat 21. Apa yang dia panggil? Bapak. Kenapa enggak ibu? Saya coba nyari, ini yang benar nih. Saya cukup harus bertobat karena istri saya sering bilang, Win lu tuh gak cukup waktu buat anak-anak, buruan sana. Terus kalau malam-malam udah capek banget ya. Terus aduh Jack kamu aja yang tidurin anak-anak. Tadi malam juga ditegor, kamu gak mau altar keluarga di atas? Gak mau? Iya mau. Isn't it amazing? 2000 years ago, fungsi bapak-bapak di dalam keluarga is that important. Fungsi bapak di dalam keluarga segitu pentingnya 2000 tahun yang lalu. Gila gak? Ya. Dia gak bilang ibu, dia bilang bapak.
Dan dia katakan, Bapak-bapak siap kan? Siap? Siap? Siap, ya. Cuman satu yang siap, tapi nggak apa-apa. Kita jalan aja. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya sebenarnya saya pribadi menjadi bapak juga yang cukup strict ya. Tapi ini memberikan saya saya yakin di dalam Alkitab Tuhan mau kita mendidik anak kita, itu yang pasti. Namun di sini yang dikatakan supaya jangan tawar hatinya. Dan seringkali pada waktu saya berdiskusi dengan istri, akhirnya kita mendapat suatu konklusi kadang-kadang yang keluar dari mulut kita sering menjatuhkan mental anak-anak kita. Ya. Kalau saya pribadi nih, saya sering ngomong kayak gitu aja jatuh lagi, selalu deh gitu, kayak gitu-gitu ya. Nah saya melihat kuncinya di sini supaya jangan tawar hatinya. Tawar hatinya tuh kehilangan semangat sebenarnya. Ya, dalam bahasa aslinya tuh hilang semangat gitu ya. Dan banyak sekali kalau saya lihat di akhir-akhir ini hal-hal yang menghilangkan semangat anak ya. Kadang-kadang anak-anak itu ditelantarkan ya. Jadi bapak-bapak tuh nggak ada di rumah, ya kan? Fungsi bapak itu nggak ada di dalam keluarga. Dan itu disheartened, menghilangkan semangat anak-anak itu pada waktu dia besar. Didikan yang kadang mungkin terlalu keras, didikan yang mungkin terlalu lembut, ya kan? Cara bicara yang kadang-kadang menjatuhkan, bapak-bapak yang tidak memberikan contoh yang konsisten terhadap apa yang dia bicarakan, ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Lu jangan ini ya. Udah gede jangan minum-minum. Lah papa kenapa minum? Ya papa kan beda, nanti kamu harus lebih baik dari papa. Ya elah, ya kan? Ya kan? Kamu anak-anak jangan ngerokok ya. Lah papa ngerokok. Ya papa kan maunya kamu lebih baik dari. Ada ribut-ribut apa ini di depan? Hah? Mereka ya punya. Jadi bukan artinya kita tidak mendidik, tapi sesungguhnya kita diminta untuk mendidik anak-anak kita, tetapi jangan sampai tawar hatinya. Tapi satu hal yang harus kita sungguh-sungguh sadar di sini, fungsi peran bapa di dalam parenthood itu is very important. Ya. Makanya kadang-kadang kalau single parents ya, apalagi mama gitu ya, yang cuman ngurus anak sendirian. Kadang-kadang anak yang bertumbuh itu disheartened, hilang semangatnya. Ya. Karena fungsi Bapa itu tidak ada. Dan di sini kita tahu di dalam Alkitab, pada waktu Paulus mengatakan parenthood, yang dia katakan adalah Bapa. Ya. Ini menjadi teguran juga untuk saya pribadi pada waktu saya mempelajari ayat ini, karena saya benar-benar melihat bahwa ini adalah parenthood sebenarnya. Tapi kenapa yang disebut Bapa doang? Kejam sekali Paulus ya. Lalu yang ketiga, kalau yang pertama adalah marriage, yang kedua adalah parenthood, yang ketiga dia berkatakan adalah soal pekerjaan. Memang pada waktu itu 2000 tahun yang lalu saya yakin Paulus menulis ini karena ada hamba di dalam rumah. Ya. Karena ini perikop ini berbicara soal rumah tangga dan memang ada hamba pada waktu itu 2000 tahun lalu. Tapi kalau kita melihat ke masa ini, saya yakin bahwa sebenarnya ayat-ayat ini masih relevan karena ini terkait dengan pekerjaan. Ya. Dan dia katakan, Kolose 3 ayatnya yang ke-22, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dan jangan hanya di hadapan mereka saja. Nah ini kan kadang-kadang ya, kita kerja itu kalau di hadapan bos itu rajin gitu. Untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, integrity. Ya. Dia berbicara soal integritas.
apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dia berkatakan. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Maka dikatakan di situ setiap orang Kristen harus bekerja memiliki integritas. Bukan kalau dilihat orang, rajin, jujur. Kalau nggak dilihat orang, males, datang telat, minta komisi gitu ya. Nggak kayak gitu dia berkatakan. Why? Karena dikatakan semua upah datangnya dari Tuhan. Kalau upah itu datangnya dari manusia, ya memang begitu. Tapi kalau upahnya dari Tuhan dan Tuhan ngelihat kita setiap hari, maka mental kita itu berubah. Gak males. Ya. Jadi harus berintegritas. Terus dikatakan terakhir, kalaupun kita salah, tidak berintegritas, teguran pun akan datang. Ya. Saya ingat di Alkitab tuh dikatakan ya, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, dia katakan. Jadi Tuhan akan memberi teguran itu kepada kita. Kenapa? Soalnya Tuhan mau kita lebih baik lagi. Amin? Amin ya. Dan kalau kita lihat di pasal 4 ayatnya yang pertama dikatakan, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Satu hal yang kita harus mengerti adalah semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Maka di situ dikatakan berlakulah adil dan jujur, mengetahui bahwa ada Tuhan di surga. Jadi kata lainnya, mau kita entrepreneur, mau kita kerja, gak ada bos di dunia. Semua punya Tuhan dan kita dipercaya oleh Tuhan. Maka dia katakan berlakulah adil dan jujur di situ ya. Bahwa kita semua harus mengerti bahwa semua yang kita miliki untuk Tuhan. Baik, saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini. Saya meminta pemusik untuk maju ke depan. Saudara, satu hal yang saya ingin kita yakin pada pagi hari ini adalah kalau keluarga TLCC ingin grow, serve, and go, amin? Grow, serve, and go, that's our mission. Ingin dipakai Tuhan secara luar biasa, ingin berbuah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, maka kita harus memiliki keluarga-keluarga yang solid di dalam TLCC. Dan keluarga yang solid datang dari pernikahan yang solid. Pagi hari ini saya ingin kita berdoa sejenak untuk pernikahan-pernikahan kita. Dan keluarga yang solid juga didasarkan oleh peranan orang tua yang solid. Ya. Terutama saya ingin shout out, memanggil ya untuk semua bapak-bapak termasuk saya. Peranan kita penting ya di dalam peranan orang tua dalam keluarga kita. Dan keluarga yang solid juga didasarkan dengan mental bekerja yang penuh integritas. Ya. Jangan korupsi waktu, toleransi. Mari saya ingin kita mengambil waktu sejenak. Saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit pada pagi hari ini, please. Gereja, church, please stand up. Dan mari kita tundukkan kepala. And I want semua istri-istri, I want every wife to pray for your husband.
ambil waktu 2-3 menit untuk setiap istri mendoakan setiap suami. Dan di waktu ini juga setiap suami ambil waktu untuk mendoakan istrinya. Take time. Doakan setiap istri mendapatkan kekuatan untuk bisa submit. Just like how Jesus submit. Setiap istri yang menjadi penolong bisa memiliki kekuatan untuk menolong suami-suami. Dan semua istri doakan suami untuk bisa memiliki kasih yang Tuhan harapkan dalam kehidupan mereka. Pray for your husbands. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Engkau izinkan kami semua jemaat-Mu untuk memuliakan-Mu Bapa. Dengan kami bersama-sama di dalam urapan satu Roh Kudus-Mu Bapa. Untuk bersatu hati melihat ke atas. Bagaimana firman-Mu menghendaki bahwa keluarga-Mu berdiri di atas keluarga kami masing-masing. Suami, istri, dan anak-anak. Oh Bapa, pada hari ini juga Bapa, kami sebagai satu tubuh-Mu, gereja-Mu The Light Communities Church, bersama-sama memohon kepadamu Bapa, biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Bapa, yang membimbing setiap anggota keluarga kami. Yang membimbing suami kami, membimbing istri kami, membimbing anak-anak kami Bapa. Keluarga-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Bekerjalah Bapa di dalam kehidupan kami. Bekerjalah Bapa di dalam hati setiap kami. Oh Bapa, sehingga gereja-Mu ini Bapa, TLCC-Mu ini Bapa, menjadi cerminan gereja-Mu di seluruh dunia. Betapa Engkau adalah penguasa yang tunggal atas setiap keluarga kami. Dan Bapa, pada saat suami sedang bergumul untuk mengikuti firman-Mu, istri sedang bergumul untuk mengikuti firman-Mu, anak-anak sedang bergumul untuk mengikuti firman-Mu. Di gereja-Mu TLCC ini Bapa, kami semua hanya mendengarkan padamu sebagaimana firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu. Buatlah kami Bapa, bimbinglah kami Bapa untuk menghidupi firman-Mu ini. Sehingga keluarga-keluarga-Mu yang ada di TLCC menjadi berkat di dalam keluarga itu sendiri. Satu keluarga menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Keluarga-keluarga di TLCC menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain di luar TLCC. Bahkan mereka yang belum mengenal-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi berkat bagi semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan haleluya. Amin. Bersama
keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Boleh dipegang tangan atau Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi keluarga sesuatu yang indah yang kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. pegang tangan suami hamba, pegang istrinya, anak-anak, peluk Bapa, hati anak-anak. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir Mengasihi Yesus. mengasihi-Mu Yesus. Kami mau datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia. berjanji setia sampai akhir Mengasihi-Mu Yesus. mengasihi-Mu Yesus. Ya Bapa. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Boleh mencoba Tuhan. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi